Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Negeri kita lagi ada proses alam. Kemarin terjadi di Cianjur, gempa bumi. Terus berlanjut Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik, dan dengar ini hari mengeluarkan lahar. Banyak orang menafsirkan beragam-ragam. Ada yang mengatakan katanya itu azab Allah. Begini, gunung berapi itu normalnya suatu saat akan meletus. Jadi meletusnya gunung berapi itu suatu hal yang baik, karena memang dia di situ ada apinya. Siapa saja yang tinggal di sekelilingnya, nggak peduli orangnya, kalau dia tinggal di situ, ada kemungkinan terkena dampak dari gunung meletus itu. Bukan salah gunungnya. Tuhan mengasih kita tuh akal supaya berpikir. Manusia itu sudah bisa mendeteksi. Kalau dia mampu berpikir, bisa menghindar dari proses alam ini, seperti gunung meletus. Pasti ada isyarat, ada petunjuk, atau dikasih akal, ada alatnya juga. Itu kita menghindar. Seperti juga orang tinggal di pesisir pantai. Pasti ada kemungkinan apa? Kena tsunami. Tsunami ini juga proses alam. Ada air laut pasang, ada surut. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Itu proses alam. Bukan terus Tuhan mau ngasih azab ini hari turun ke Gunung Semeru, hancurin orang Semeru. Itu nggak ada itu. Jangan cepet-cepet menisbatkan itu azab Tuhan. Kok Tuhannya kesannya serem betul. Kalau saya melihat pemahaman tentang Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan ingin mengajak pendosa itu dengan cara yang baik. Tidak menyebarkan fitnah atau menghujat. Sampai aib manusia aja tuh ditutup sama Tuhan. Kalau andaikan Tuhan membuka aib setiap manusia ini, mungkin nggak ada orang bisa jadi ulama, jadi pendeta, atau siapa. Malu, ketahuan aibnya. Itu Tuhan dengan cara yang baik untuk mengajak orang baik itu. Dan Tuhan itu selalu bahagia. Kalau Tuhan itu sudah selalu bahagia, bahagianya paten, berarti apa? Nggak ada membenci, nggak ada dendam. Yang ada apa? Welas dan asih aja. Nah, kalau kita itu berlaku buruk atau jahat, itu diri kita sendiri yang menyakiti diri kita sendiri. Bukan Tuhan mau nyakitin, enggak. Karena proses alam ini sudah berjalan sesuai dengan sunnatullahnya. Kalau kita menanam suatu kebaikan, kita akan mendapat kebaikan dari manusia atau dari yang lainnya atau dari alam. Kalau kita menanam keburukan, ya itu ada hasilnya. Nah, di sini tentang gempa bumi kemarin atau gunung meletus, bukan itu azab Tuhan, itu proses alam. Mustahil Tuhan mencipta suatu gunung berapi yang sia-sia atau nggak ada manfaatnya. Pasti semua ada manfaatnya buat kehidupan manusia. Gunung itu paku bumi. Negara yang tidak punya gunung itu umumnya apa? Sering gempa bumi. Karena apa? Nggak ada penyeimbangnya. Jadi jangan disalahkan gunungnya. Jadi kalau emang orang tinggal di gunung, ya kalau kena letupan gunung tuh itu normal. Nah, seperti orang tinggal di dekat rel kereta, pasti ada kemungkinan ditabrak kereta. Tapi kalau rumah kita jauh dari kereta, nggak mungkin dong masuk kereta nyelonong masuk ke kamar kita. Buat nabrak, itu enggak. Jadi jangan cepat-cepat menuduh itu azab Tuhan, enggak. Tuhan nggak sekejam itu. Masa Tuhan harus membantai semua orang? Kalau menurut dulu ada riwayat waktu zaman Nabi Lut, itu kalau saya lihat bukan proses alam. Kita ini pendosa semua. Tapi saya melihat dosa kita ini masih belum terlalu frontal lah. Satu Jakarta jadi homoseksual, nggak ada, masih jauh. Satu Jakarta semuanya pelacur, masih jauh. Banyak orang yang baik. Di negeri ini masih banyak orang yang baik lah daripada orang yang buruk. Begitu besar kasih Tuhan yang selalu mengasihi manusia, semua manusia tanpa kecuali. Seperti manusia ini nggak pernah berdosa. Nggak pernah Tuhan marah sedetik. Kalau Tuhan marah, meledak ini dunia. Buktinya orang yang masih korupsi bisa kenceng. Orang yang bunuh orang masih bisa kentut, masih dikasih rahmat sama Tuhan. Dan rahmat itu bukan milik satu agama, milik semua manusia. Jadi kalau saat ini ada orang terkotak-kotak menilai orang karena agama, perbedaan agama, bagi saya itu orang apa? Masih belum dimasukin Tuhan lah. Masih Islamnya, agamanya masih agama ecek-ecek lah. Lihat beda agama ribut. Dan kejadian di Cianjur itu proses alam. Jadi resiko itu kadang-kadang kita yang cari sendiri. Kita ini hidup di lingkungan kita ini banyak risiko. Resiko bisa datang dari kita,
juga bisa datang dari orang lain. Contohnya saya keluar rumah naik motor, saya di jalan raya, saya harus bisa menerima resiko saya nabrak atau saya ditabrak. Itu bukan azab Tuhan, kita yang mendekatin kepada resiko itu. Lah disitulah jadi, tolong jangan mudah-mudah menganggap. Terkadang begini, Tuhan tuh ingin melihat ada orang tuh kesusahan. Di situ Tuhan bukan menghukum orang itu, tapi untuk memperingatkan kita ini yang nggak punya kesusahan, mau apa nggak kita menolong mereka. Jadi jangan suka memandang orang tuh kok kena musibah atau apa, itu pendosa. Belum tentu. Kadang-kadang itu suatu sebab untuk memukul orang-orang yang kaya ini, orang-orang yang koruptor, yang rakus. Mau apa nggak kita punya hati menolong orang? Jadi jangan cepet-cepet lah. Kalau saya melihat yang ada di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini masih jauh, masih jauh baik lah. Belum bikin Tuhan tuh bumi ini marah, belum lah. Masih jauh. Kalau mau dilihat dari penyimpangan seks, masih jauh. Mau saya kemarin saya bilang apa? Janganlah kita mau terima ekspor dari negara luar seperti LGBT yang lagi ribut itu. Saya bukan membenci orang LGBT, tapi kesetaraan itu harus dengan keadilan. Oke, saya terima dia sebagai manusia, saudara saya nggak membenci yo. Dia punya kelainan LGBT. Tapi kita juga perlu menjaga kesetaraan juga dong. Jangan sampai, maaf itu, yang LGBT menularkan kepada orang yang nggak LGBT. Ini kan nggak adil. Sebetulnya LGBT itu suatu penyakit toh. Seperti dulu pernah saya bilang, kalau ada orang sakit jantung, pasti cepat mau berobat. Kenapa? Karena diancam dengan kematian. Lah, LGBT ini karena dianggap nggak diancam kematian, jadi nggak ada berusaha ingin berobat. Saya ingin mendorong kok teman-teman saya, mungkin ada siapapun, saya nggak benci sama Anda yang LGBT. Lawanlah itu penyakit, pasti Anda sembuh kok. Dan saya mohonlah, jangan Anda ini akhirnya apa? Menularkan orang lain. Itu saudara Anda juga loh. Kalau saya ini punya penyakit, saya nggak akan penyakit saya itu saya kasih ke orang lain. Nggak usah anak lah, orang lain saya itu takut. Contoh kemarin COVID aja. Saya takut keluar itu kenapa? Yang saya takut apa? Bukan saya takut kena COVID. Saya takut saya ini punya penyakit COVID, saya sebarkan ke orang lain. Itu saya merasa berdosa. Orang dapat penyakit dari saya. Itulah jadi. Nah, di sini saya lihat kembali lagi, pokoknya apapun perbuatan yang di alam dunia ini, itu bukan berarti Tuhan mengutuk Anda. Tuhan mau menciptakan orang LGBT, Tuhan mau menciptakan orang kakinya satu, atau Tuhan ingin gunung meletus. Enggak. Ini kita dikasih akal, masih kita bisa berpikir. Itu aja mungkin. Jadi seperti gunung meletus Semeru kemarin itu suatu hal yang normal. Gunung berapi itu meletus suatu hal normal. Dan pasti baik. Mustahil Tuhan mencipta sesuatu yang sia-sia atau buruk buat manusia. Manusia aja dikasih akal, kalau gunung mau meletus itu ya kita minggir. Kan meletusnya juga ada syarat-syaratnya, ada tanda-tandanya, nggak langsung buar, kan enggak. Apalagi sekarang sudah ada teknologi mesin yang bisa dilihat, mundurlah Anda dari situ. Jangan nantang itu. Dan saya dengar kemarin ada berita pesantren mau dievakuasi, nggak mau. Santri ini barang direkam. Ya, oke. Silakan sikap. Ya. Dari Polsek. Ya. Sudah mengeluarkan hubungan. Ya. Saya berterima kasih kok. Tapi kalau masalah-masalah ini, Bapak ini mengeluarkan pernyataan sikap bahwa ini urusannya beliau. ya. Masalah keselamatan santri-santrinya itu urusannya beliau. Ya. Gitu. Kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Oke. Begitu, Ya, Ge. ya, Berapa Ge. orang Bapak sini? Ada 15 orang. Ya, Bun. Ya. Ya, Bun, berarti bantu turun, Ge. Ya. Monggo. Ge. Ya. Berarti tidak ada tuntutan apapun, Ge. Tidak ada. Ge, ya, Bun. Ayo, jangan biasa, Le. Ayo, lakukan. Lu aja kata wis bal keluargane apa durung? Hah? Wis nyambung apa durung? Ya ayo keluargane apa durung? Wis apa durung? Ayo Mas, ayo. Ayo. Sampeyan melok kene apa melok ndi kono? Selamatkan nyawane sampean dhisik. Jangan sok kuat Anda. Kalau sampai terjadi Anda mati karena lahar itu, karena Anda sudah dikasih tahu orang untuk menghindar,
terus Anda mati, Anda bunuh diri di sini. Itu sama aja orang bunuh diri. Oh, sudah tahu ada yang mengancam kok Anda nantang. Beragama itu pakai akal. Jangan sok-sokan, oh saya percaya kepada Tuhan, saya nggak mati. Lah enak aja. Duduk aja besok Anda di rel depan kereta api, saya percaya sama Tuhan, saya nggak mati, tabrak. Mati juga Anda. Enak aja, Tuhan suruh jagain Anda. Emang Tuhan ajudan Anda? Itu aja mungkin. Semoga yang sedang berduka di Cianjur, Allah akan ganti double kebaikan buat Anda semuanya. Kesusahan Anda ini hari akan diganti kebaikan yang banyak oleh Allah. Begitupun juga yang di Semeru yang sekarang lagi berduka, insya Allah yang namanya ada musibah itu pasti akan diganti 2 kali kebaikan dari Tuhan. Kita bersatulah. Kalau ada kesulitan saudara kita di mana, kita bersatu. Pasti selesai. Dengan yang kecil kalau bersatu pasti selesai. Tanpa perlu kita membenci ini dari agama lain. Nah, seperti kemarin di Cianjur, jangan terulang lagi yang menyobek itu. Janganlah. Kita ini semua saudara sebangsa. Kita bersatu. Jangan karena perbedaan agama kita permusuhan. Kita semua satu, bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.